Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib. Ayyuha al-akhwat al-karimat. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan lagi kajian kita, dan tema kali ini anak akan membahas isi khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman dan juga tentang wanita. Isi khutbah itu diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, qala khatabana Umar bil Jabiyah. Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan kami di sebuah wilayah namanya Jabiyah. Dan Jabiyah ini adalah sebuah kampung di Damaskus. Apa kata Umar bin Khattab? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inni kumtu fikum ka maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina. Aku tegak di hadapan kalian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegak di hadapan kami. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau menyampaikan, usikum bi ashabi. Aku wasiatkan kalian untuk berpegang teguh dan menghormati sahabat-sahabat saya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, maksudnya para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah zaman tabi'ut tabi'in? Tsumma yafshul kadhibu, kemudian kedustaan mulai banyak menyebar. Tidaklah datang sebuah zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman setelahnya jauh lebih buruk. Kalau seandainya zaman setelah sahabat dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma yafshul kadhibu, kemudian kedustaan akan banyak menyebar, merajalela, apalagi di zaman kita sekarang. Sampai mana pada puncaknya? Beliau mengatakan, tsumma yahlifur rajulu wa la yustahlaf. Seseorang mudah sekali untuk bersumpah padahal dia enggak dimintakan sumpahnya. Gampang mengucapkan wallahi, gampang mudah bagi dia mengucapkan demi Allah dan sebagainya, padahal dia enggak dimintai sumpahnya. Kenapa? Untuk menutupi kedustaan dia. Sekarang banyak sekali, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, seseorang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tapi dengan tujuan kedustaan-kedustaan. Dia tutupi kedustaan dia dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-yaminul ghamus, sumpah yang membinasakan. Ini terjadi di akhir zaman banyak sekali, Bu. Na'udzubillah. Wa yashhadu syahid wa la yustashhad. Dan di akhir zaman banyak orang-orang bersaksi padahal dia enggak dimintakan persaksiannya. Dan persaksian di akhir zaman banyak persaksian sumpah palsu. Menuduh fulan telah membunuh fulan padahal enggak. Rupanya persaksian dia palsu. Bahkan bisa terjadi salah tangkap gara-gara apa? Kedustaan ketika dia bersaksi. Banyak. Kenapa? Dilandaskan dengan sumpah-sumpah dan juga persaksian yang enggak benar. Na'udzubillah. Sekarang orang mudah sekali, yang penting disogok sudah. Oh fulan, saya bersaksi telah berbuat A, berbuat B, dia telah membunuh fulan, telah memperkosa fulana, semisal. Ada itu akhir zaman kayak gitu. Ternyata faktanya sumpah dia palsu, persaksiannya palsu. Akhir zaman, Bu.
akhir zaman. Itu terjadi. Kemudian apa? Wasiat berikutnya baru Nabi SAW masuk ke wanita. Beliau mengatakan, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Janganlah salah seorang laki-laki dari kalian berdua-duaan dengan salah seorang wanita kecuali yang ketiganya siapa? Syaitan. Alaikum bil jamaah. Wajib kalian bersatu dengan para jamaah. Wa iyyakum wal furqah. Jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian bertikai. Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena syaitan itu akan terus bersama dengan orang-orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Dan syaitan akan lebih jauh dari orang yang berkumpul walaupun cuma 2 orang. Beliau mengatakan juga, man arada bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan surga, maka dia harus bersama para jamaah. Man sarrathu hasanatuhu. Barang siapa yang dia itu merasa bahagia dengan amal soleh dia, wasa'athu sayyi'atuhu, dan merasa khawatir dengan dosa-dosa dia, fadzalikumul mu'min. Maka itu orang yang beriman. Ini hadis ringkasnya yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika berkhutbah, dan isi khutbah itu disampaikan juga oleh Umar bin Khattab di sebuah kampung namanya Jabiyah di kota Damaskus. Taib. Ayyuha al-akhwat al-karimat, apa yang dapat bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini? Pertama, kata para ulama, anjuran kita itu untuk menghormati para sahabat dan mengikuti para sahabat. Karena sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mereka lah manusia-manusia yang mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa disuruh pun mereka sudah mengerjakan. Istilah mereka, bu, sami'na wa ta'na. Ya Rasulullah, kami dengar, kami taat. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW tidak memerintahkan, dikerjakan sama mereka. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW ketika itu masuk ke dalam masjid, beliau sholat jamaah, beliau jadi imam. Ketika beliau imam, datanglah malaikat Jibril, fa akhbarahu anna bi na'lihil adha. Datanglah malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya di sendal Nabi SAW terdapat kotoran hewan yang najis. Maka apa? Fa'alqa na'lahu. Beliau lemparkan sendal beliau karena ada najis di situ. Fa'alqaina ni'alana. Maka para sahabat pun juga melemparkan apa? Sendalnya. Cuman melihat Nabi lempar sendal, mereka langsung lempar apa? Sendal. Habis Nabi SAW sholat salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi tanya para sahabatnya, lima alqaitum ni'alakum. Wahai para sahabatku, kenapa kalian lemparkan sendal-sendal kalian? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ra'ainaka alqaita na'laka fa alqaina ni'alana. Kami melihat engkau membuang, mencampakkan sendal engkau, maka kami pun juga mencampakkan sendal kami. Padahal tidak disuruh. Kalau kita disuruh, Masya Allah, apa kata kita? Oh, kan bukan wajib, cuman apa? Sunnah. Gitu nggak, Bu? Ah, iya. Disuruh sama kakaknya, sama suaminya, dek, kajian dek, akan masih ada kerjaan. Oh, kalau para sahabiat di zaman sahabat Nabi kita Muhammad, para sahabat wanita-wanita di zaman Nabi kita Muhammad SAW, mereka yang minta jadwal kajian. Inilah para sahabat. Mereka langsung mengatakan, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithika. Ini para laki-laki ini dari sahabat engkau ya Rasulullah, membawa banyak hadis yang kau sampaikan, dan kami enggak bawa apa-apa. Fa inna yauman na'tika fi. Maka ya Rasulullah,
Buatlah jadwal untuk kami satu hari agar kami bisa membawa hadis-hadis engkau. Ini disuruh kajian susahnya na'udzubillah. Betul nggak Bu? Iya. Disuruh malas. Nanti ketika disuruh sholat, iya sholat nanti sholat. Kalau laki-laki kan berjamaah di masjid. Ini kapan wanita disuruh sholat zuhur? Iya. Mepet asar baru sholat apa? Zuhur. Nanti sholat asar gitu juga. Mepet maghrib baru sholat apa? Asar. Mepet-mepetan. Jadi sampai seakan-akan menjadi sholat patok ayam. Nabi SAW pernah bersabda dalam kasus ini. Mereka mengatakan orang-orang munafik adalah orang-orang yarkubuna syams. Mereka tunggu matahari. Nantilah, belum lewat waktunya. Yarkubuna syams. Mereka perhatikan di matahari sampai sudah hampir mendekati waktu maghrib, hampir sudah terbenam matahari, fanaqaraha arba'ah. Mereka pun langsung mematok solatnya yang 4 rakaat dipatok 4 kali. Cetak, selesai. Maksudnya solatnya cepat nian. Kenapa? Takut kelewatan waktu asar. Nah, ini contohnya. Kalau sahabat Nabi kita Muhammad SAW, kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat? Karena para sahabat ini mereka mencontoh Nabi tanpa disuruh, langsung nerima. Ibu-ibu tahu, masya Allah, hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Anas bin Malik? Anna Yahudiyan da'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam ila ta'amin. Ada salah seorang Yahudi mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk acara makan-makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berangkat menuju rumah orang Yahudi tersebut. Ternyata dikasihlah makan. Dan di dalam makan tersebut terdapat dubba, fihi dubba. Terdapat buah labu. Fatatabba'ad dubba. Maka Rasulullah SAW tuh saking lahapnya makan dubba, yang di pinggir-pinggir pun juga dilahap sama Nabi SAW. Saking memang dicari, Nabi mencari mana nih labu, dimakan beliau SAW yang pertama itu. Apa kata Anas bin Malik? Aku nggak suka buah labu. Fakuntu uhibbud dubba amin yauma idin. Maka sejak aku melihat Rasul lahap makan dubba, aku pun langsung suka makan labu sejak hari itu. Hebat enggak Bu? Saking cintanya Anas bin Malik dengan Nabi SAW. Ibu ya, cinta enggak sama suaminya? Taib. Ibu enggak suka durian, suami suka durian, hantui durian. Ada enggak sekarang manusia zaman sekarang, istri enggak suka durian, suami suka durian, gara-gara lihat suami lahap makan durian, dia langsung ngomong, sejak hari itu ana suka makan durian. Ada kayak gitu? Ada nggak Bu? Ada. Anda nggak tahu ya? Kayaknya bahkan justru kebalikannya, diusir, bang makan tuh di luar lah. Jangan di sini. Baunya kemana-mana, mual. Itu terjadi kan? Insyaallah. Tapi pernah Bu, ini kejadian sama Ana. Ana itu suka nen sama durian. Istri Ana enggak. Anti durian. Tapi anak ini orangnya iseng. Anak cowel-cowel ke pipinya. Awalnya gitu dia. Anak isengin, anak cowel-cowel, kan kecium tuh baunya. Sekarang Bu, masya Allah, kami nyari durian berdua. Lagi musim durian, masya Allah, ini di Prabu nih. Dulu awal nikah nggak mau dia. Awal kami nikah itu memang nggak suka, dari kecil memang nggak suka. Tapi itu terbukti Bu, gara-gara rasa cinta. Sekarang gini, kenapa wong Sumsel ini suka makan pindang? Karena orang yang mereka cintai bapak ibunya makan apa? Pindang. Kenapa orang-orang Sumsel ini suka makan tempoyak? Karena bapak ibunya hobi makan tempoyak. Kalau ana Bu, keluarga ana nggak ada yang makan tempoyak, nggak ada. Makanya ana sampai sekarang kurang tempoyak. Itu gitu. Tapi kenapa anak suka makan durian? Karena abi umi anak makan apa?
durian, ana cinta mereka dan ana lihat mereka itu makan itu, ya sudahlah makan. Makanya itulah kok saking cintanya mereka kepada Nabi SAW, yang awalnya Anas bin Malik nggak suka buah labu, tiba-tiba bisa apa? Suka. Makan buah nangka. Kadang-kadang orang nggak suka buah nangka, Bu, tapi karena istrinya hobi buah nangka, Masya Allah, dia bisa jadi suka buah nangka. Itu ajib itu, Bu. Saking besarnya cinta. Itu ada. Jadi apa yang dicintai oleh kekasih kita, kita pun juga akan cintai itu. Itulah para sahabat. Nah, di kita itu belum ada sifat seperti itu. Dan ana mungkin tidak sampai sebatas itu kecintaan kita kepada Nabi SAW. Makanya na'udzubillah, kecintaan kita kepada Rasul itu masih sedikit. Makanya kita harus meniru para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi ternyata Masya Allah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tazkiyah, telah memberikan rekomendasi. Beliau mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi saya. Maksudnya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in. Itu disebutkan adalah al-qurunul mufaddalah, generasi-generasi yang diutamakan di dalam agama Islam. Makanya bahkan orang-orang mencela para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, kata para ulama, orang zindik, orang munafik. Orang ketika tahu bahwa saya itu adalah sahabat, mereka enggak akan berani mencela. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela para sahabat saya. Abu Bakarnya, Umarnya, Utsmannya, Alinya, apalagi Abdurrahman bin Aufnya, Talha ibn Ubaidillahnya, Zubair ibn Awamnya, Sa'ad ibn Abi Waqqasnya, dan yang lain-lainnya. Jangan celah mereka semua. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka hitungan sedekahnya tidak lebih besar dibandingkan sahabat-sahabat yang sedekah emas dengan setengah mud. Setengah apa, Bu? Mud, cuman kayak ini. Nah, sudah masukkan. Itu emas yang mereka sedekahkan dengan seperti ini, Bu, itu jauh lebih utama dibandingkan ibu-ibu satu gunung Uhud berupa emas ibu sedekahkan. Jadi kita ini kedudukannya tidak bisa menandingi para sahabat. Apalagi dari kita, siapa dari kita yang sedekahnya sampai gunung Uhud? Apalagi dalam bentuk emas. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu alam bisawab. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat karena memang mereka inilah para bintang-bintang yang kita itu mengambil petunjuk dengannya. Nabi mengatakan ashabikan nujum, para sahabat saya adalah bintang-bintang yang ada di langit. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kalau kalian mengikuti bintang-bintang tersebut, kalian akan selamat. Ya, kalau orang zaman dulu, Bu, belum ada kompas. Orang-orang yang safar zaman dahulu itu, semisal atau orang-orang yang berlaut zaman dahulu menggunakan apa, Bu? Bintang. Ya, belum ada peta, kompas gitu-gitu, belum ada. Nah, caranya dengan apa? Dengan caranya adalah dengan mengikuti bintang. Kalau kita mengikuti bintang selamat, sama kasusnya kalau kita mengikuti para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini adalah bahaya kedustaan dan sumpah palsu. Ini di akhir zaman banyak sekali, Bu. Orang itu bisa disogok. Yang penting harus berdusta. Ngasih sumpah-sumpah palsu gampang sekali. Bahkan na'udzubillah, suami mudah berdosa kepada istri untuk menutupi kemaksiatan-kemaksiatan dia, untuk ngelabui istri-istrinya. Na'udzubillah. Sebaliknya istri dusta kepada suami
dengan tujuan maksiat kepada Allah untuk menutupi perselingkuhannya. Ada itu Bu, na'udzubillah. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau seandainya kita berdusta, akan ketagihan lagi berdusta, akan terus ketagihan lagi berdusta untuk menutupi dusta-dusta sebelumnya, sampai kita dicap oleh Allah sebagai kadzdzaba, sebagai pendusta. Yang mana ketika kita sudah dicap pendusta oleh Allah, tempat kita akan dibinasakan di neraka. Nabi SAW bersabda, wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadzib. Sesungguhnya seseorang itu sekali berdusta, maka dia akan ketagihan untuk berdusta berikutnya. Dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi. Hatta yuktaba innallahi kadzdzaba, sampai dituliskan pendusta untuk dia. Allah yang ngecap itu sebagai pendusta. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kalau sudah seperti itu, maka apa? Innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Yang namanya kedustaan akan membawa seseorang kepada sikap fajir, dan sikap fajir itu membawa seseorang kepada sikap apa? Kepada api neraka. Itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan mudah untuk berdusta. Bohongin anak tuh nggak boleh juga Bu, bohongin anak. Jangan sampai dibohongin. Umi minta duit, Umi katik duit nak, padahal ada. Jangan ngomong katik duit, nanti Allah aminkan, nanti diaminkan sama malaikat, amin katanya. Mau ibu-ibu kayak gitu? Umi minta duit, Umi katik duit nak, wih, langsung diaminkan malaikat, amin. Mustajab nggak itu Bu? Mustajab, mustajab. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kalian itu mendoakan keburukan untuk harta kalian, dan untuk diri kalian sendiri, dan untuk anak-anak kalian. Kenapa? Fa innakum la tuwafiquna minallahi sa'ah. Tidaklah kalian nanti suatu saat tiba-tiba bertepatan dengan waktu mustajab. Ternyata Allah ijabahi doa kalian. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan berdusta, jangan mudah-mudah untuk berdusta. Ngomong, nak, untuk hari ini jangan dulu jajan, cukup, dibatasin. Ngomong langsung sorahatan, jangan dibuat-buat Bu. Untuk apa istilahnya apa desakan kita untuk berdusta kepada anak? Nggak ada Bu. Kenapa kita harus berdusta? Terus terang aja, as-sarahatu raha. Terus terang itu lebih baik. Kecuali memang ibu-ibu memang katik duit nian, iyalah. Kalau lagi melarat, iyalah. Tapi kalau seandainya masih ada, jangan sekali-kali Bu untuk mengucapkan apa? Katik duit, berdusta. Dan di akhir zaman orang mudah untuk berdusta, mudah sekali. Makanya anak sampaikan, orang kalau udah berdusta Bu, itu biasanya tanda sifat orang munafik. Hati-hati Bu, hati-hati. Orang munafik ini kadang-kadang udah playing victim aja dia. Istilahnya manipulasi. Dia yang ini terjadi loh Bu, ya di mana-mana. Kalau ibu-ibu berangkat ke pengadilan agama, ibu tahu kasus perceraian fulan dan gugatan cerai dari fulana, ibu-ibu akan tahu bagaimana mereka ini playing victim. Ibu-ibu akan tahu bagaimana mereka ini manipulasi. Kenapa orang munafik? Itulah kerjaan mereka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ayatul munafik thalath. Jangan. Coba lihat Abdullah, masih nyala nggak itu? Soalnya ke ibu-ibu itu nyala. Oh nah, taib. Jangan deh ya. Taib. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ayatul munafik thalath. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dia apa? Dusta. Bahkan ada beberapa orang, masya Allah tabarakallah, yusammu fihi min fihi raihatul kadzib. Ada seorang kalau ngomong tuh udah ketahuan aroma busuk dari kedustaan itu nampak. Na'udzubillah. Kenapa? Sudah terbiasa untuk berdusta.
Makanya Bu, kalau seandainya istilahnya mengucapkan suatu hal, jangan berdosa, jangan sekali-kali untuk berdosa. Kenapa? Dia akan ketagihan untuk berdosa berikutnya. Kemudian yang tanda yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW, wa idza wa'ada akhlaf, tanda orang itu munafik yang berikutnya, kapan dia ngasih janji, dia apa Bu? Ingkar. Ibu-ibu tahu Syekh Utsman Al-Khamis menyebutkan contoh nyata wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia ngasih janji dia ingkar, adalah orang yang suka ngaret. Rapat jam 8 mulai ya jam 9, ibu-ibunya belum pada datang. Jam apa itu nama ibu? Jam karet. Ini tanda orang munafik. Munafik gitu Bu. Kalau rapat jam 8, jam 8 lah. Makanya sekarang na'udzubillah, bagaimana sekarang dianggap wajar jam karet ini. Kalau seandainya memang acaranya mau dibuat jam 8, di undangan dibuat jam 7. Betul nggak Bu? Betul. Ini kejadian sama anak. Ketika anak itu diminta untuk khutbah pernikahan atau mau'izah pernikahan, untayan nasihat untuk pernikahan, disampaikan Ustadz, nanti acara jam 8 ya. Oke, taib jam 8. Datanglah jam 8, rupanya belum mulai Bu. Rupanya mulai jam 9. Jam berapa? Jam 9. Disampaikan jam 8, dikiranya kami ini bakal molor. Karena memang orang-orang yang lain memang belum pada datang. Yang lain juga jangan jam 8 datangnya pada jam 9 semua. Ya Allah, inilah buruknya tradisi yang ada di negara kita. Kalau untuk waktu nggak pernah beres. Betul nggak Bu? Betul. Ibu-ibu semisal ikut arisan jam sekian, kalau bisa jangan arisan Bu. Kalau bisa ya. Kenapa jangan arisan? Arisan itu hutang. Ngapain ikut arisan? Mending disimpan karena hutang itu berat, kalau meninggal yang susah. Baik, Anda sampaikan, anggaplah ibu-ibu ikut arisan, mubah, yang penting nggak boleh ada riba di situ. Kalau seandainya ibu-ibu ikut arisan, acara arisan jam 1 siang, pada ngumpul jam berapa? Jam 2. Itu banyak. Makanya kalau ibu nge-share informasi, buatlah kalau memang mau jam 1, di bawah itu tulis Rasulullah bersabda, tanda orang munafik, tulis idza wa'ada akhlaf. Kalau dia ngasih janji, dia apa? Ingkar. Bu, tulis jangan telat untuk menghindari sifat orang munafik. Gitu kan aja. Oh gak enak lah Ustaz. Itulah penyakit orang kita tuh, sikit-sikit gak enak. Kan? Makanya Bu, kita ini orang Sumatera, jangan sikit-sikit tak enak, banyak basa-basi. Nanti di belakang ngedumel, ini kok lama kali datangnya, pas di depan, Masya Allah. Tapi nggak diomongin di depan, digibahin di belakang. Ini lamanya datangnya digibahin di belakang, di depan nggak diomonginnya. Nggak enak ngomongnya. Loh, kita ini orang Sumatera Bu. Orang Sumatera itu biasanya terus terang apa adanya. Ibu orang apa? Wong Palembang kan? Wong Prabu Muleh. Kan? Iya, orang Prabu nak basa-basi, gibah di belakang, enggak, soroha langsung. Afwan ukhti, kenapa anti telat? Oh afwan anak ada ini, lain kali jangan telat ya gitu. Nggak apa-apa Bu, itu memang harus seperti itu. Jadi jangan sampai jadi orang munafik, suka berdusta, kapan sudah berjanji dia ingkar. Kemudian terakhir wa idza tumina khana, dia dikasih amanat dia khianat. Ini terjadi banyak sekali. Taib. Bahaya yang berikutnya disebutkan di sini adalah faedah yang ketiga tentang wanita. Wanita ini fitnah. Apa? Fitnah bagi laki-laki.
Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan. Syuf, Masya Allah. Tentang wanita ya. Ma taraktu ba'di, tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih besar untuk laki-laki daripada fitnah apa? Wanita. Berarti yang paling besar fitnahnya umat Islam untuk para laki-laki apa, Bu? Wanita, fitnah wanita ini. Makanya di hadis yang sudah ana sampaikan tadi, beliau mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Jangan sampai seseorang berdua-duaan dengan wanita, karena yang ketiganya siapa? Syaitan. Mudah sekali, Masya Allah. Yang ketiga itu syaitan. Maka diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Bu, jangan dibilang anak kan tidak cantik Ustadz, biasa baik. Loh, yang biasa baik itu, Bu, tetap ada yang mau mungut. Ada istilah orang likul lisakitatin lakit. Bu, jatuh uang 1.000, bukan 100.000 loh ya. Jatuh uang 1.000. Uang 1.000 jatuh. Ada nggak yang mungut uang 1.000? Ada, apalagi uangnya 100.000. Ada nggak yang mungut? Banyak, Bu. Jatuh karena sekarang coba cek. Ada yang mungut. Jadi jangan dibilang Ustadz anak ini nggak memiliki wajah yang cantik, Bu. Banyak yang mau. Karena orang-orang ini masing-masing beda selera. Iya, memang pria ini punya selera, Bu. Selera lain. Ada orang suka hitam. Bahkan ibu-ibu, kalau orang ibu-ibu tahu, orang Afrika itu, Bu, laki-lakinya suka wanita yang keling nian, yang sampai kelingnya itu mengkilat. Itu yang cerita sendiri kawan-kawan di Afrika yang disampaikan oleh salah satu ustadz ana. Cerita. Itulah hikmah Allah. Kenapa Allah menciptakan wanita, ada yang hitam, wanita ada yang putih, ada yang Masya Allah beda-beda, Bu. Kenapa ada orang-orang yang sukanya wanita hitam? Ibu-ibu tahu, Masya Allah, orang-orang barat ini suka dengan kulit-kulit kayak kita, istilahnya kulit sawo matang ini. Orang-orang barat banyak suka sama kulit-kulit kayak kita. Kita sebaliknya suka sama kulit yang warna apa? Putih. Jadi jangan dibilang anak ini nggak putih, Ustadz. Loh, orang barat, Bu, kalau dicampakkan ibu ke sana banyak yang mau. Makanya maksud anak itu jangan alasan enggak, anak ini enggak cantik, enggak bisa, fitnah sudah. Jangan dibuka pintu itu. Sampai orang yang tipikalnya, semisal dia ini punya tipikal wanita yang dia senangi. Semisal dia tipikal wanitanya dia adalah wanita yang putih yang dia senangi. Tapi kapan yang datang duluan orang yang hitam, diambilnya juga itu. Kenapa? Ya nasibnya kayak gini kata dia. Akhirnya dapat. Seperti itu. Makanya kita harus tahu bahwasanya setiap seseorang dari kalangan wanita sadar bahwasanya diri dia adalah ujian bagi para laki-laki. Jadi jangan, Bu, apalagi ibu-ibu ini intens dengan orang yang sudah ngaji, sama akhi-akhi. Assalamualaikum akhi. Apa? Ibu-ibu kira mereka nggak tergoda? Alah, Bu. Ana di sini dai lo ya. Ana di sini belajar agama. Kalau kayak gitu datang ke ana, naudzubillah. Siapa yang jamin kita nggak kelepek-kelepek, Bu? Ana ini laki-laki rejal, suka wanita. Ana nggak suka laki-laki. Ana suka wanita. Makanya bahaya. Dikira nggak ada syahwat. Kita ini bukan nabi, bukan para malaikat. Para malaikat itu tak ada syahwatnya. Kita ini manusia. Apalagi akhi-akhi kaleng-kaleng itu nah, yang belajarnya nggak serius, gampang digoda. Sekarang pun bahkan yang goda bukan lagi laki-laki. Siapa? Perempuan yang mulai. Perempuan yang buka pintu kadang-kadang, na'udzubillah. Mana iffah, mana izzah wanita? Itu wanita adalah dibilang ujian bagi laki-laki masih. Makanya jangan sampai kita ini para wanita berdua-duaan dengan laki-laki. Jangan, Bu.
Kecuali memang sudah terpaksa, semisal sesuai dengan tiket pesawat, kita naik pesawat nih, ternyata kursi kita nih semisal sebelahnya wanita dan semua udah full, nggak bisa diganti-ganti, ya sudah darurat namanya. Darurat. Tapi fitnah ya fitnah. Itu harus kita hindari. Jangan sampai kita itu na'udzubillah merasa aman, merasa tenang dan sebagainya. Itu bahaya sekali, Bu. Bahaya fitnah. Taib. Ibu-ibu tahu sabda Nabi kita Muhammad SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya apa? Syaitan. Itu kata para ulama termasuk chattingan yang intens antara ikhwan sama akhwat. Itu sudah berkhulwat. Makanya kalau hubungan sama lawan jenis tidak usah pakai akhi ukhti. Lurus-lurus saja. Afwan, antum jual buah ini enggak? Oh, ana enggak jual. Ini sekarang antum jual buah ini enggak, akhi? Iya, ana jual ukhti, walhamdulillah, untuk anti ana diskon. Dikasih motion pula, senyum-senyum. Wallahi fitnah. Wallahi fitnah. Itu khalwat ini sekarang dengan chatting. Makanya mentok-mentoknya, Bu, normal-normal aja. Orang yang masih muda pun ana panggil Bu kadang-kadang. Bukan ana panggil Mbak. Panggil Bu, kasih gadis Bu, sudah. Kalau dia semisal Ustaz, ana punya masalah A, B, C dan D. Apa solusi? Ya sudah, kalau ini akhwat ana panggil Bu. Hatta dia masih muda. Orang-orang mungkin manggil dia Mbak dan sebagainya. Fitnah. Oke, itu disebut oleh para ulama. Apalagi itu kondisinya cuman sekedar hahaha. Gak ada faedah yang bisa diambil dari percakapan itu. Gak ada ibrah yang kita bisa ambil. Bukan bicara tentang bagaimana kita ini masalah wakaf tanah. Bukan bicara bagaimana kita perkembangan dakwah, bukan. Cuman sekedar happy saja, na'udzubillah. Makanya disebut oleh Nabi SAW tentang fitnah wanita, wala tusafiril mar'atu illa wa ma'aha dzu mahramin. Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama siapa, Bu? Mahram. Ada orang beralasan, oh Ustaz, kami naik pesawat, insya Allah aman, nggak diganggu. Oh Bu, terjadi kasus pada beberapa waktu yang lalu di Jakarta, bukan baru-baru ini, udah lama. Jadi ketika mau berangkat ke bandara dari Jakarta ke sebuah tempat, ternyata dia digodain sama supir taksi yang ada di situ sebelum berangkat ke bandara. Digangguinnya di mana, Bu? Di mobil taksi. Jadi kita nggak pernah tahu. Coba kalau ada mahramnya, ada bapaknya, mungkin nggak supir taksi ini gangguin akhwat itu? Oh enggak, Bu, habis ini supir taksi kalau digituin. Apa? Karena ada mahramnya. Karena memang fitnah wanita besar. Wallahi fitnah wanita besar. Maka ada salah seorang sahabat, ketika itu Nabi SAW ngomong seperti itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajatan. Kalau seandainya wanita tidak boleh safar sendirian, gimana dengan istri saya yang saat ini sedang keluar haji safar? Wa inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Sedangkan saya ini ya Rasulullah diperintahkan untuk ikut perang jihad di tempat ini dan tempat itu. Apa kata Nabi SAW? Intalik, engkau wahai fulan, pulang engkau, berangkat sama istri engkau, fahujja ma'amra'atik, dan engkau hajilah bersama istri engkau. Kewajiban jihad bisa gugur dikarenakan apa, Bu? Untuk menemani istrinya sedang apa? Haji. Ini perintah Nabi kita Muhammad SAW. Maka jaga. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, la talju al maghibat. Janganlah kalian masuk kepada wanita-wanita yang suaminya enggak ada. Masuk ke rumah bertamu, suaminya tak ada, jangan.
Jangan. Kenapa? Fa inna syaitana yajri majrad dam. Karena syaitan itu akan berjalan di pembuluh darah manusia. Maksudnya godaannya makin kencang. Nah, ini disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada satu hadis, dan hadis ini besar sekali, Bu. Hadisnya hadis yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu aurah." Wanita ini aurat. Maksudnya wanita ini harusnya ditutupi, harusnya dijaga sebaik mungkin, harusnya dia ini dijaga ifahnya, kehormatan dirinya, jangan sampai dia mengumbar auratnya dan sebagainya. Kenapa? Idza kharajat istasrafa syaitan. Kalau wanita keluar dari rumah dia, maka akan dihiasi oleh para syaitan. Maksudnya gimana, Bu? Sejelek-jeleknya wanita kapan keluar rumah tanpa menjaga adab-adab syar'i, ana yakin digoda juga sama laki-laki di luar. Kadang-kadang ada yang nyulin, susut. Lagi jalan nih, susut gitu dia. Digodain. Ada. Padahal bukannya cantik-cantik juga nya. B aja. Kalaupun dibilang cantik ya B+ lah udah. Enggak, bukan orang cantik, tapi digodain. Insyaallah. Itu terjadi, Bu. Makanya dihiasi oleh syaitan. Ibu-ibu tahu kan? Ada istilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa zina yang paling besar antuzania bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetangga. Ibu tahu kan hadis itu? Kadang-kadang istri tetangga itu tidak lebih cantik dibandingkan istri sendiri. Betul nggak, Bu? Betul. Tapi entah kenapa para suami-suami ini lebih suka sama istri orang, istri tetangga. Makanya ada istilahnya itu, rumput tetangga lebih hijau. Siapa yang menghiasi para wanita? Jawabannya syaitan. Idza kharajat istasrafa syaitan. Kalau wanita ini keluar dilihat sama laki-laki yang membuat nampaknya cantik ya, itu syaitan yang buat. Padahal istri dia jauh lebih cantik, Bu. Makanya ana sampaikan kepada para ikhwah, kepada para laki-laki, secantik-cantiknya istri kita, tapi kalau kita nggak membangun takwa kita kepada Allah, istri orang akan kita anggap lebih cantik. Yakinlah sama ana. Pas sudah nikah baru nyesal. Ya Allah, rupanya cantik istri ana ya. Lebih manut, lebih apa. Itu terjadi, Bu, na'udzubillah. Itu karena dia nggak membangun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang lagi ramai diperbincangkan. Yang lagi ramai diperbincangkan, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jangan sekali-kali kalian masuk kepada gerombolan para wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, afara'aital hamwa. Ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, gimana kasus saya, kedekatan saya dengan ipar saya? Maka Nabi SAW mengatakan, alhammu al-mautu. Ipar adalah kematian. Kan lagi rame itu kan? Bukannya kita itu mengambil pelajaran hadis-hadis Nabi SAW udah jelas, masih bermain dengan api. Ipar kan ipar, Ustaz, gak ada masalah. Loh, ipar itu yang mati. Ipar itu kematian bagi kita. Kita anggap normal, anggap wajar, chattingan dan sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita anggap biasa, kita anggap normal, kita anggap wajar. Padahal dalam Islam itu sama sekali tidak wajar. Jadi, Bu, jangan normalisasikan kemungkaran. Kemungkaran jangan dianggap wajar. Sekarang ada orang hubungan, ibu-ibu ada istilahnya kedekatan dengan salah seorang laki-laki. Ibu-ibu ngomong, wajar lah, namanya jualan.
Bu, yang namanya jualan itu ada adab-adabnya. Jangan sampai keluar dari batas yang wajar. Kapan sudah mungkar ya mungkar, nggak boleh lagi batasnya. Itu seperti itu. Makanya wanita-wanita ini bu besar di sisi Islam. Memang harus dijaga benar bu. Ada masya Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia ini manis dan hijau. Betul bu, kita ini banyak tertipu dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah perhiasan dunia ini kecuali melalaikan kalian, menipu kalian. Perhiasan yang menipu bagi kita. Dunia seperti itu, Bu. Ibu rasa orang yang bangun rumah, oh dia merasakan tenang. Oh tunggu dulu, Bu, ibu tertipu. Banyak sekali orang-orang dengan rumah yang sederhana merasakan kebahagiaan dengan penuh bahagia. Kenapa? Kita ini tertipu dengan perhiasan duniawinya saja. Makanya Nabi katakan inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Tertipu kita. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian semua tinggal di dunia ini. Kita tinggal di sebuah tempat yang banyak penipuan di dalamnya. Kita tertipu, na'udzubillah. Fayanzur kaifa ta'malun. Hati-hati, Allah lihat apakah kalian berhasil hidup di dunia ini atau enggak. Apa yang menipu itu, Bu? Fitnah apa yang banyak menipu para laki-laki? Nabi SAW mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari fitnah dunia dan fitnah apa, Bu? Wanita. Makanya ada istilah orang harta tahta wanita. Harta dunianya, tahta dunianya. Apa kata Nabi? Fattaqud dunya. Hati-hati kalian dari fitnah dunia. Wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari fitnah wanitanya. Harta tahta wanita. Lalai pasti orang, Bu. Na'udzubillah, banyak orang-orang yang membeli para wanitanya dengan harta yang dia miliki. Banyak orang-orang yang nyogok sana nyogok sini untuk mendapatkan tahta yang dia inginkan. Banyak wanita-wanita yang menjual diri dia tujuannya untuk mendapatkan maisha duniawi. Itu fitnah semuanya, ujian yang ada. Ibu-ibu jangan jadikan diri ibu-ibu objek pelampiasan syahwat para laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Gak bertanggung jawab itu, Bu. Kalau ada laki-laki yang ngomong anak akan nikahi anti dan sebagainya, nggak dinikah-nikahi. Jangan percaya orang-orang kayak gitu. Jaga iffah, jaga izzah. Kenapa banyak orang-orang di luar sana sudah berzina? Matanya berzina dengan melihat yang Allah haramkan. Telinganya berzina dengan mendengarkan suara dayuan para wanita, na'udzubillah. Lisannya berzina dengan menggombali para wanita. Tangan dia berzina dengan mengetik chat dengan wanita-wanita untuk merayu para wanita. Kaki dia berzina untuk melangkahkan kakinya untuk hal-hal yang dinilai oleh Allah sebagai maksiat. Ternyata apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya kutiba li ibni Adam hadzuhu minaz zina. Udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Adam bagian-bagiannya dari perbuatan zina. Al-ainan tazniyan. Dua mata ini berzina dengan melihat yang Allah haramkan, na'udzubillah. Sekarang banyak rumah-rumah yang tertutup besar. Pagarnya besar, temboknya besar. Keluar pakai hijab, na'am, ditutupi dengan hijab. Tapi dalam rumah terbuka, na'udzubillah, dia share foto dia ke orang lain. Itu ada, na'udzubillah. Dan sekarang dunia udah Allah bukakan sebentang-bentangnya. Makanya apa kata Nabi SAW?
Sesungguhnya yang paling aku takutkan untuk kalian antum zata alaikumud dunya, dibentangkan dunia untuk kalian. Akses tuh gampang sekali sekarang, naudzubillah. Untuk orang bermaksiat itu gampang sekali. WhatsApp udah ada dengan istilahnya kirim fotonya. WhatsApp sudah ada dengan kirim voice note-nya. WhatsApp sekarang udah ada kirim semisal videonya. WhatsApp sekarang udah ada video call-nya. Naudzubillah. Semua jalan-jalan untuk dibuat maksiat itu bisa sekarang. Dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ngeri sekali, Bu. Telinga juga berjalan, teleponan lama dan sebagainya. Diam-diam di belakang istrinya. Dan bahkan naudzubillah, lisan dia berzina juga. Belum halal, enggak halal. Itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yusaddiq fal farju yusaddiquhu am yukadzibuhu. Tapi yang menetapkan itu adalah kemaluan dia. Apakah kemaluannya mengiyakan ataukah tidak? Kapan mengiyakan? Na'udzubillah, rajam. Kalau sudah menikah apa, Bu? Rajam. Ada na'udzubillah, anak tuh astagfirullahaladzim, kasihan dengan bapak ini. Datang ke anak, Ustaz, istri anak berhubungan dengan mantannya lagi, Ustaz. Sampai anak dapatin dia kirim foto kepada mantan dia. Terus apa solusinya, Ustaz, bagi anak? Bayangkan, Bu, itu anak sampai astagfirullahaladzim, mau runtuh, Bu, rasanya. Bisa kayak gitu ya? Sudah lama menikah, sudah lama membangun rumah tangga, sudah lama suaminya berusaha untuk memberikan istri yang maisha, dicukupi istrinya. Ternyata istrinya yang bermain di belakang suaminya. Dikirim fotonya, bahkan ditutup-tutupi pakai aplikasi apa? Yang ditutupin itu di aplikasi itu nggak nampak gitu loh. Sampai kata dia, na'udzubillah, antum tahu dari mana? Ana tahu, Ustaz, ketika istri ana sedang tidur. Ya Allah, ketiduran rupanya, Bu. Dia bangun. Di situ dia runtuh. Ana pun ketika dengar cerita itu, astagfirullahaladzim. Bayangin, Bu, ketutup, rumah ketutup, sudah tembok, ada pagar, berhijab, bercadar. Tapi dengan gampangnya sekarang, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, orang bongkar itu. Ini kondisi bapak-bapak yang sudah tua, yang sudah berumur. Apalagi yang masih muda. Coba belajar dari kasus seperti ini. Kenapa? Itulah yang diwanti-wanti. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari dunia dan para wanita. Wallahi, Bu, ya, ana ini ghirah, ana itu besar sekali. Ghirah kecemburuan itu besar sekali. Ketika ana mengetahui ada salah seorang muslimah, semisal dia berselingkuh di belakang suaminya, semisal na'udzubillah, sampai berangkat ke diskotik, semisal berangkat ke tempat yang Allah haramkan, ghirah ana itu langsung pang. Karena ana anggap mereka ini ibu ana sendiri. Kalau lebih tua ya ana anggap ayu ana sendiri, mbak ana sendiri. Itu langsung runtuh ana. Kok bisa kayak gitu? Itulah makanya yang kita jaga, Bu, ya, akhir zaman kita nih, Bu, akhir zaman. Maksiat itu gampang sekali sekarang, na'udzubillah. Dulu orang kalau seandainya mau berzina, dia berangkat ke lokalisasi, ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Sekarang, Bu, WhatsApp aja pun bisa. Janjian dari Facebook pun bisa. Dari Facebook berteman di Facebook, lanjut ke WhatsApp, WhatsApp lanjut ke tempat yang Allah haramkan. Gimana kondisi suaminya? Sudah runtuh pasti. Itu terjadi. Sebaliknya laki-laki juga seperti itu, na'udzubillah. Dia berangkat ke sebuah kota semisal untuk menjumpai ini perempuan dalam kondisi enggak halal, haram. Na'udzubillah. Janjiannya dari mana?
bisa dengan WhatsApp-nya, pelanggan dia mungkin, na'udzubillah, dan sebagainya. Itu mudah terjadi oleh syaitan. Syaitan yang bawa sudah. Maka ya Allah, memang kadang-kadang kita ini harus tahu Bu, bahwasanya kita ini yakini dalam jiwa kita, kita di akhir zaman, sehingga kita nggak mudah bermain-main di situ. Makanya nasihat anak Bu, kita ini di akhir zaman jangan suka kita itu menyendiri. Maksudnya Bu, orang-orang, Ibu perhatikan lah Bu, orang-orang yang suka selingkuh, yang dia itu menyendiri, itu gampang Bu untuk maksiat. Orang-orang yang suka selingkuh itu malas dia itu bersosialisasi, takut ketahuan, akhirnya dia menyendiri. Nah sebenarnya kata para ulama, agar kita nggak terpikir untuk berbuat yang Allah haramkan, kita itu harus sering-sering berteman sama orang-orang yang saleh dan salihah. Kalau ibu-ibu berkawan sama orang-orang salihah, ibu umahat-umahatnya ikut kajian dan sebagainya. Kalau nggak ikut kajian Bu, suami lagi bekerja, nggak kajian di rumah, ngapain kalau udah selesai pekerjaan? Yang ditakutkan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Alaikum iyyakum wal furqah." Iyyakum wal furqah. Hati-hati kalian untuk menyendiri. Kenapa? Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena syaitan itu akan terus bersama dengan orang yang menyendiri. Syaitan Bu akan terus bersama orang yang menyendiri. Wa ma'al itsnaini ab'ad, dan syaitan itu akan menghindar kalau dia sudah berdua orang. Itu syaitan akan menghindar. Maksudnya ibu-ibu kalau sendirian itu lebih mudah untuk maksiat dibandingkan kalau ibu-ibu memiliki satu kawan, jadi dua orang. Itu akan sulit untuk bermaksiat. Kalau seandainya di masjid, ibu-ibu akan sulit untuk maksiat. Tapi kalau di rumah, suami lagi bekerja, mudah Bu untuk menebarkan fitnah itu, na'udzubillah. Maka disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, asyaitonu yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh manusia di pembuluh darahnya. Itu maka kita harus hindari godaan syaitan. Ada kasus Bu ya, Masya Allah. Orang itu kadang-kadang bisiannya mau maksiat lagi. Kata para ulama, karena memang setiap Bani Adam itu ada namanya syaitan dari korinnya. Nah syaitan korin ini Bu, jin korin, itu yang mengajak kita untuk terus maksiat. Nah kalau udah seperti itu namanya waswas. Lantas gimana kita itu solusinya? Nabi SAW bersabda dalam hadis-hadis yang sahih, beliau mengatakan, ma minkum illa waqad ukila alaihi qarinuhu minal jin. Tidaklah kalian dilahirkan kecuali ada jin qarinnya yang memerintahkan untuk kalian itu maksiat. Terus gimana? Maka kita banyak-banyak berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung dari bisikan syaitan al-waswas, yang ngasih waswas, al-khannas, yang suka bersembunyi. Kapan kita ingat Allah? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, syaitan akan pergi. Makanya Bu, ketika Nabi Yusuf digoda sama Zulaikha, ucapan Nabi Yusuf yang pertama kali langsung minta perlindungan kepada Allah dari syaitan berwujud manusia dan syaitan berwujud makhluk halus. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu kalau ingin maksiat ketika sendirian, ucapkan ma'adzallah. Aku berlindung kepada siapa Bu? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ini waktu kita mau habis. Jadi wanita Bu, tolong ibu-ibu sekarang hidup di akhir zaman atau enggak? Iya akhir zaman. Maka jaga loh Bu ya. Ibu jangan ngomong, jangan bilang anak udah tua Ustaz. Tetap orang sudah tua itu ada aja yang mau. Ada istilah orang berondong kan? Apa? Berondong bukan?
Banyak bu, banyak yang mau. Istilah orang janda kembang lah. Janda mekar. Ada mekar, ada layu kan. Nah kita ini yang layunya pun tetap ada yang mungut. Apalagi yang mekar. Dijaga. Taib, ini ada pertanyaan, ini pertanyaan bagus sebenarnya. Cuman maksudnya gini. Ditulis, Ustadz tolong baca cerita saya secara kecil untuk Ustadz saja. Jawabannya tolong dikeraskan. Ya, Anda bingung kalau jawabannya ngasih jawaban tanpa ada pertanyaan. Tapi ini penting bu ya. Ana bacakan saja. Gimana ya? Ana tuh gini, Ana bacakan tapi ibu-ibu jangan cari ini siapa. Coba Ana minta izin, ibu-ibu semua pegang HP coba. Ibu-ibu semua pegang HP, yang bertanya ini coba ngasih ke Ana, WhatsApp Ana, Ustadz boleh cerita secara kelas. Semua pegang HP, jadi nggak ketahuan siapa yang nanya. Semua pegang HP. Hubungin Ana di 0821, nomor Ana 0821 52 52 52 94 52 52 52 itu 3 kali 94, itu nomor Ana 0821 52 52 52 94. Nah yang bertanya itu boleh nggak Ana bahas di sini? Ibu sampaikan aja, boleh Ustadz. Tapi nasihat Ana kalau udah ceritakan jangan cari siapa orangnya. Ana nggak suka kayak gitu. Tapi kalau nggak diizinkan Ana nggak akan ngomong. Tapi penting ini. Tapi kalau seandainya kalau ditulis kayak gini, cerita saya dibaca kecil saja, jawabannya tolong dikeraskan. Kan bingung nanti jamaah, maksudnya apa? Tolong bu di WhatsApp. Tapi kalau Anda nggak dapat izin, Anda nggak akan bahas. Takutnya nanti dicari-cari siapa orangnya. Ini nampaknya nggak ada bu, Anda nggak berani, kasihan akhwatnya soalnya. Ini kayaknya nggak ada jawaban.
Yang anak takutkan kalau anak baca, ibu-ibu ini tukang kepo. Males sana. Apalagi kalau seandainya pertanyaannya semisal lo ya, suami nikah lagi. Kepo tuh kemana-mana. Padahal ini penting. Sebenarnya dia tuh mencari tahu, Bu, mencari tahu solusi. Tapi insya Allah kalau yang akhwat ayat tadi nanti simpen aja nomornya, maksudnya itu nanti datang ke pondok sama suami juga nggak ada masalah. Kita cari solusi bareng-bareng. Anak nggak bisa baca di sini, Bu. Anak nggak bisa. Takut nanti dicari-cari siapa akhwat ini, siapa suaminya. Karena privasi ya privasi. Tip ini yang dapat saya sampaikan, Bu. Ini mau asar. Ana mohon maaf di sini kalau ada salah kata, kurang lebih ana mohon maaf. Bu, nanti ada kajian malam. Di mana? Pertamina ya. Di Pertamina Said Yasir, ibu-ibu datang. Besok juga hari Sabtu di Al-Madinah. Umum ya, itu kan untuk umum itu. Setahunan untuk umum. Sama hari Sabtu malamnya itu juga di Al-Madinah. Ibu-ibu usahakan datang, jangan tidak datang, Bu, sayang. Itu momen berharga sekali. Jadi kita hadiri majelis ilmu. Insyaallah bermanfaat bagi kita. Tapi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.